Pengertian terapi somatik. Penerapan terapi biologis atau terapi somatik didasarkan pada model medikal yang dimana gangguan jiwa dipandang sebagai penyakit. Ini berbeda dengan model konsep yang lain yang memandang bahwa gangguan jiwa murni adalah gangguan pada jiwa semata, tidak mempertimbangkan adanya kelainan patofisiologis. Tekanan model medikal adalah pengkajian spesifik dan pengelompokan gejala dalam sindrom spesifik. Perilaku abnormal dipercaya akibat adanya perubahan biokimiawi tertentu. Terapi ini memfokuskan penyembuhan klien dengan bantuan obat-obatan yang berfungsi sebagai antidepresi. Tujuan terapi somatik. Terapi biologis atau somatik diberikan dengan tujuan mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif dengan melakukan tindakan dalam bentuk perlakuan fisik. Jenis-jenis dan karakteristik terapi somatik. Yang pertama itu ada restrain. Apa itu restrain? Restrain merupakan terapi yang menggunakan alat-alat mekanik untuk membatasi mobilitas fisik pasien atau klien. Kenapa restrain diberikan? Karena kalau misalnya restrain ini diberikan pada kondisi tertentu, itu artinya kondisi-kondisi di mana klien itu dia kondisinya sudah tidak dapat ditangani lagi oleh perawat, maka akan diberikan intervensi ini. Ini merupakan intervensi yang terakhir yang dilakukan jika perilaku klien sudah tidak dapat diatasi atau dikontrol dengan strategi perilaku maupun modifikasi lingkungan yang diberikan oleh perawat. Jenis-jenis restrain yang pertama itu ada camisole atau jaket pengekang. Yang kedua itu manset atau tali untuk pergelangan tangan dan kaki. Yang ketiga itu kursi geriatrik. Yang keempat spray atau selimut basah. Tujuan dan prinsip-prinsip diberikan restrain yang pertama itu melindungi pasien dari cedera fisik, memberikan lingkungan yang aman dan nyaman. Kemudian yang ketiga itu strategi untuk menurunkan agresivitas klien. Kemudian ada indikasi di mana pemberian restrain dilakukan, yaitu yang pertama ada perilaku yang membahayakan diri sendiri, kemudian perilaku agitasi yang tidak dapat diatasi obat-obatan. Yang ketiga itu klien mengalami gangguan kesadaran. Yang keempat, klien membutuhkan bantuan untuk mendapatkan rasa aman dan pengendalian diri. Kemudian yang kelima itu ada ancaman terhadap integritas tubuh berhubungan dengan penolakan klien untuk istirahat, makan, dan minum. Yang berikut adalah siklusi. Siklusi adalah bentuk terapi yang menggunakan klien dalam ruangan khusus. Klien tidak dapat meninggalkan ruangan tersebut secara bebas. Bentuk siklusi dapat berupa pengurungan di ruangan tidak terkunci sampai pengurusan dalam ruangan yang terkunci dengan kasus tanpa spray, tergantung dari tingkat kegawatan klien. Ada dua faktor, yang pertama indikasi dan kontraindikasi. Yang pertama indikasi yaitu dengan perilaku kekerasan yang membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Yang berikut kontraindikasi, risiko tinggi bunuh diri, klien dengan gangguan sosial, kebutuhan untuk observasi masalah medis. Fototerapi atau sinar adalah terapi somatik pilihan. Terapi ini diberikan dengan memaparkan pada klien terang. Terapi ini menurunkan 75% gejala depresi yang dialami klien, depresi musim dingin atau gangguan efektif musiman. Efek samping yang terjadi setelah dilakukan dapat berubah nyeri kepala, insomnia, kelelahan, mual, mata kuning, keluar sekresi dari hidung atau sinus. ECT atau elektrokonvulsif terapi. ECT adalah suatu tindakan dengan menggunakan aliran listrik dan menimbulkan kejang pada penderita baik tonik maupun kronik. Tindakan ini adalah bentuk terapi pada klien dengan mengalirkan arus listrik
melalui elektroda yang ditempelkan pada pelipis klien untuk membangkitkan kejang grand mal. Yang pertama, indikasi. ECT merupakan prosedur yang hanya digunakan keadaan yang direkomendasikan. Ada 6 kontraindikasi. Yang pertama, peningkatan tekanan intrakranial. Yang kedua, keguguran pada kehamilan. Yang ketiga, sistem muskuloskeletal, osteoartritis berat, osteoporosis, fraktur karena kejang grand mal. Yang keempat, gangguan kardiovaskuler, infark miokardium, angina, hipertensi, aritmia, dan aneurisma. Yang kelima, gangguan sistem pernafasan, asma bronkial. Yang keenam, keadaan lemah. Selanjutnya yaitu terapi deprivasi tidur. Terapi deprivasi tidur adalah terapi yang diberikan kepada klien dengan cara mengurangi jumlah jam tidur klien. Hasil penelitian ditemukan bahwa 60% klien depresi mengalami perbaikan yang bermakna setelah jam tidurnya dikurangi selama 1 malam. Umumnya, lama pengurangan jam tidur efektif sebanyak 3,5 jam. Selanjutnya yaitu intervensi nutrisi. Pada umumnya, terapis menganjurkan klien untuk mengonsumsi makanan yang mengandung phenylethylamine dan buah-buahan yang kaya akan antioksidan, karena zat-zat tersebut dapat membantu mengurangi stres. Psikofarmaka adalah obat-obatan yang digunakan untuk klien dengan gangguan mental. Psikofarmaka termasuk obat psikotropik yang bersifat neuroleptika, bekerja pada sistem saraf. Pengobatan pada gangguan mental bersifat komprehensif yang meliputi teori biologi somatik, mencakup pemberian obat psikofarmaka, lobotomi, dan elektrokonvulsif terapi atau ECT, psikoterapeutik terapi modalitas. Konsep psikofarmakologi. Yang pertama, psikofarmakologi adalah komponen kedua dari manajemen psikoterapi. Yang kedua, perawat perlu memahami konsep umum psikofarmakologi. Yang ketiga, yang termasuk neurotransmitter, yaitu dopamin, neurotropiferin, serotonin, dan GABA, yaitu gamma aminobutyric acid atau lain-lain. Yang keempat, meningkat dan menurunnya kadar atau konsentrasi neurotransmitter akan menimbulkan kekacauan atau gangguan mental. Yang keempat, obat-obatan yaitu psikofarmakologi efektif untuk mengatur keseimbangan neurotransmitter. Yang kelima, sawar darah otak untuk melindungi otak dari fluktuasi zat kimia tubuh, mengatur jumlah dan kecepatan zat yang memasuki otak. Yang keenam, obat-obatan psikofarmakologi dapat melewati sawar darah otak sehingga dapat mempengaruhi sistem saraf. Yang ketujuh, extrapyramidal side effect atau efek samping terhadap extrapyramidal terjadi akibat penggunaan obat penghambat dopamin agar didapat keseimbangan antara dopamin dan acetylcholine. Kemudian anticholinergic side effect atau efek samping anticholinergic terjadi akibat penggunaan obat menghambat acetylcholine. Yang paling sering digunakan oleh klien, antipsikotik. Antipsikotik termasuk golongan mayor, tranquilizer atau psikotropik, neuroleptika, mekanisme kerja menahan kerja reseptor dopamin dalam otak atau di ganglia dan substansia nigra. Pada sistem limbik dan sistem ekstrapiramidal, efek farmakologi sebagai penenang menurunkan aktivitas motorik. Mengurangi insomnia, sangat efektif untuk mengatasi delusi, halusinasi, ilusi, dan gangguan proses berpikir. Yang pertama, efek samping. Efek samping terbagi jadi beberapa bagian. Yang pertama, Parkinsonsis, reaksi distonia, akathisia, dan yang terakhir, tardive dyskinesia. Anti-Parkinson.
Anti-Parkinson ini merupakan mekanisme kerja meningkatkan reseptor dopamin untuk mengatasi gejala Parkinsonisme akibat penggunaan obat antipsikotik dengan beberapa efek samping yaitu sakit kepala, mual muntah, hipotensi. Contoh obat yang sering digunakan ialah levodopa, trihetiveditil, di mana obat ini digunakan sesuai dengan anjuran dari resep dokter. Antidepresan, mekanisme kerja menghambat pelepasan serotonin dan mengurangi sensitivitas reseptor dopamin. Hipotesis pada mania terjadi peluapan aksi reseptor amin. Efek farmakologi mengurangi agresivitas, tidak menimbulkan efek sedatif. Untuk indikasi mania dan hipomania lebih efektif pada kondisi ringan. Pada mania dengan kondisi berat, pemberian obat anti-mania dikombinasi dengan obat antipsikotik. Untuk efek samping, efek neurologik ringan, fatigue, letargi, tremor di tangan terjadi pada awal terapi, dapat juga terjadi nausea, diare. Efek toksik pada ginjal, poliuria dan edema. Pada SSP, tremor, kurang koordinasi, nistagmus dan disorientasi. Pada ginjal, meningkatkan jumlah litium sehingga menambah keadaan udam.